Saya hormati, mari kita buka majelis taklim pada malam hari ini. Bersama-sama bertaut di dalam hati. Mohon kepada Allah Azza wa Jalla pertolongan dan perlindungannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Tawud dimulai. Mari kita jaharkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin dan para pemirsa yang saya hormati, insyaallah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Kita berkumpul di tempat ini dan mengikuti secara Zoom dalam majelis taklim di malam hari ini semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Bukti ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam hari ini bermanfaat wabil usid buat saya sekeluarga maupun hadirin dan para pemirsa dengan keluarga. Dan tidak lupa malam hari ini akan kita bahas tentang kesehatan baik jasmani maupun rohani, yaitu sehat walafiat. Kita serahkan diri kita, lahir dan batin, kepada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Semoga dengan penyerahan diri kita lahir dan batin kepada Allah, kita benar-benar masuk orang-orang yang juhud, yang tekun, kemudian berilmu dan berakal. Ya Allah ya Rabb, kami serahkan diri kami, lahir dan batin kami, pada Engkau. Demi kebesaran nama dan agamamu ya Allah, berikan pula kebesaranmu kepada kami, sehingga kami tetap dalam keadaan beriman Islam dan bisa mencapai derajat takwa sehingga Engkau ridho ya Allah ya Rabb. Maafkan dan ampuni dosa kami. Begitupun maafkan dan ampuni dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Karena Engkau Allah Maha Pemaaf dan juga Maha Pengampun ya Allah ya Rabb. Berilah kami jalan yang benar dan lurus di sisimu ya Allah. Bukan hanya ditunjukkan, tapi berikan kepada kami ya Allah. Sehingga kami bisa menikmati dalam hidup dan kehidupan sekarang ini. Juga buat nanti di yaumil akhir ya Allah ya Rabb. Tidak ada daya dan upaya kecuali pertolonganmu dan ridhamu ya Allah ya Rabb. Kami mengharapkan dengan sepenuh hati dalam
berkumpul di malam yang Engkau muliakan ini. Semoga Engkau berikan juga kemuliaan kepada kami, ya. Ya Allah, ya Rabb. Salawat dan salam selalu kami limpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya yang setia, juga umatnya yang selalu taat kepada Allah dan Rasul. Ala hadiniya wa qaliatin salih wa salihat ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa jiwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa karabatihi wa sahabatihi wa min jamil ummati Muhammadin minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fil ardi masyariqi wal maghrib wabil khususan ila arwahi warruh abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa khalina wa khaladatina wa silsilatina as'aluka ya Allah bil qabul ala kudrati malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil wa bil malaikatul muqarrabin biaqwatihim wa qudratihim sya'unillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tu'afuhu yuhasibkum bihil ayat Ibu Mayyasha Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina min rusulihi wa qalu Rabbana ilaikal masir la ilaha laha kasabat wa alaiha
kasabat Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama amaltahu ala alladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna wa'fu anna warhamna wansurna Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para pemirsa jamaah taklim Ar-Ridha yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal. Tema pada malam hari ini tentang kesehatan baik lahiriah maupun batiniah yang disebut sehat wal afiat. Sehat jasmani, afiat rohani. Apa sih itu sehat? Apa sih itu afiat? Kalau sehat menurut ilmu kesehatan, apabila kita tidak ada penyakit jasmani, apapun bentuknya. Dan untuk sehat, kalau menurut ilmu kesehatan, dengan makanan yang 4 sehat, 5 sempur. Jadi asupan harus sesuai kebutuhan fisik kita, harus dicukupi. Tidak boleh ada yang kesehatan jasmani seseorang tergantung dari pribadi masing-masing dalam menyikapi. Kenapa tergantung pribadi masing-masing? Karena antara satu dengan yang lain, kemampuan kekebalan tubuhnya atau rentang tubuhnya tidak sama. Padahal Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Artinya setelah dibesarkan, diasuh, dididik oleh kedua orang tua kita. Nah disitulah dari mulai dilahirkan sampai balita itu kesehatannya tergantung dari yang membesarkan, mengasuh dan mendidik. Asupan-asupan apa yang diberikan. Kalau yang diberikan ini benar, maka dia sampai nanti usia sekolah tetap sehat. Tapi kalau tidak, dia akan rentan penyakit. Penyakit anak-anak ini banyak sekali. Dan anak-anak kalau diperiksa oleh dokter baik di rumah sakit, di puskesmas, di mana saja, nggak akan jawab kalau ditanya. Karena namanya anak-anak. Menyikapi hal ini. Kita sudah punya pedoman bahwa anak laki-laki gen dari ibu. Terutama organ tubuh, lambung, liver, dan ginjalnya.
Kalau anak perempuan genetik dari ayah sama. Yang lurus genetiknya adalah jantung dan paru-paru. Di ayah genetik jantung dan paru-parunya ke anak laki. Di ibu jantung dan paru-parunya ke anak perempuan. Ini menurut penelitian kami. Mudah-mudahan aja salah. Ya, yang benar semuanya dari sisi Allah. Kan gitu ya. Tapi setelah diadakan survei antara anak laki dan perempuan, ya, ini ternyata karena ulah kedua orang tua. Kalau ulah kedua orang tuanya enggak mengadakan hubungan, enggak bakal punya anak. Anak ini karena ulah kedua orang tua. Kalau benar anak ini diberi asupan untuk lahiriah dulu, yang 4 sehat 5 sempurna, maka anak ini akan tumbuh dengan baik kesehatan jasmani. Belum ke rohani, ini baru jasmani. Fisik. Ada yang gemuk, ada yang sedang, ada yang kurus. Ya. Itu tergantung asupannya. Dan di sini, kalau orang tua yang mengerti benar tentang kesehatan, dia akan jaga benar anaknya supaya tumbuh dengan baik. Fisiknya normal, tidak kurus, tidak gemuk, sedang. Yang kedua adalah yang disebut kesehatan batiniah, keafiat. Yang mempengaruhi kesehatan batiniah atau afiat ini 2 organ tubuh, yaitu jiwa dan hati. Tapi bukan dalam bahasa kesehatannya liver. Di sini hati dan jiwa. Dan bukan jantung, tapi jiwa. Dan jiwa ini ada pada jantung. Dalam jiwa ada ruh, batiniah. Apabila orang tua memberi asupan, batiniahnya benar. Apalagi sesuai dengan tuntunan Al-Quranul Karim, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka pertumbuhan anak ini sehat jasmani, afiat. Kenapa bisa terjadi sakit? Apa itu sakit jasmani atau sakit rohani? Yang pertama, selalu Allah memberi petunjuk dan peringatan. Allah memberikan rizki yang berlimpah untuk manusia. Dari berupa makanan, buah-buahan, sayur mayur, bahkan minuman. Dan Allah selalu memberitahu, makanlah yang baik dan secukupnya. Yang baik-baik di sini yang thayyiban. Yang thayyiban kalau dalam bahasa Arab. Yang baik-baik. Tapi manusia lalai. Dia tidak memperhatikan kalimat yang baik-baik. Halalan thayyiban. Apapun diberikan. Ada yang dia berikan halal tapi enggak thayyiban. Apalagi ada yang memberikan haram juga tidak thayyiban. Nah, ini akan mempengaruhi baik kesehatan jasmani maupun rohaninya. Kenapa? Sebagai asupan bagi anak ini akan masuk dalam pembentukan darah, daging, tulang belulang, dan sebagainya.
yang akan mempengaruhi cara berpikir anak itu sendiri. Jadi dampaknya dari asupan lahir maupun batin yang tidak baik akan mempengaruhi akal si anak itu. Jadi ini akan sedikit belajar kembali kepada kesehatan secara alami dan manusiawi serta islami dan ilmiah. Sehingga apa? Banyak anak-anak mengalami kemunduran, terutama dalam cara berpikirnya. Karena dianggapnya semua boleh dimakan. Yang penting kalau orang Islam halal. Tidak memikirkan tentang thayyib, hanya halalan saja. Banyak kita menilai orang-orang non-muslim. Wadahnya, pertumbuhannya hebat. Benar. Kita tidak boleh iri. Tapi bagaimana tentang batiniahnya? Apakah juga diafiat? Mungkin jasadnya atau jasmaninya sehat. Sebenarnya dia itu rentan. Karena apa saja masuk. Dan itu bisa dibuktikan di mana. Contoh, adakah orang non-muslim, anak yang hebat kayak apapun, hafiz Al-Quran, atau hafiz kitabnya yang dianut oleh kedua orang tua? Tidak ada. Karena apa? Tidak afiat rohani. Juga jasmaninya kurang sehat, yang hanya kelihatan fisiknya seolah-olah sehat, padahal tidak. Hanya dia pertumbuhannya cepat. Tapi anak-anak orang yang Islam dan beriman dengan asupan yang halalan thayyibah, dibekali keimanan yang ditumbuhkan untuk kalbunya dan jiwanya, anak ini akan cerdas. Dia bisa menghafal. Anak TK aja ada hafal 1 juz. Apalagi setelah SD. Ada yang hafiz sampai 6 juz. Begitu SMP 10 sampai 15 juz. Begitu SMA 30 juz. Tidak ada yang bisa seperti itu di luar anak-anak dari seorang muslim yang beriman. Karena apa? Asupannya. Nah, di sini perlu dijaga oleh kedua orang tua. Jangan sampai memberikan asupan yang memberikan dampak negatif. Sama sinyalnya adalah demam. Kedua, pusing kepala. Atau batuk pilek. Ini pasti ada asupan yang salah. Kedua, selain asupan yang salah, waktu memberikan asupan jangan sampai terlambat. Pagi harus sarapan. Siang makan siang. Sore makan sore. Jangan makan malam, makan sore. Kalau mau tidur lapar, kasih makan. Walaupun sedikit. Jadi tidur dalam keadaan perut terisi. Sehingga apa? Anak ini tidurnya akan nyenyak. Tidak gelisah. Dan bisa dia buktikan sendiri buat Anda. Jamaah hari itu, para pemirsa, jangan tidur dalam keadaan lapar. Harus terisi. Bukan berarti kenyang,
terisi. Sebab banyak kejadian orang yang menderita sakit jasmani, dia hipertensi atau sebaliknya darah rendah, bangun tidur akan ada akibatnya. Yang hipertensi, apalagi ada diabetes, dia akan kena stroke. Yang darah rendah akan kram. Di sini karena apa? Tidak bisa merawat, memelihara, menjaga kesehatan. Dalam Islam diajarkan, kita yang sudah pada dewasa, sudah balik, makanlah secukupnya dan yang baik-baik, artinya halalan thayyiban. Kenapa Allah menyatakan dalam Al-Quran halalan thayyiban? Karena tadi masing-masing orang mempunyai kelemahan juga kekebalan yang tidak sama. Apabila ada makanan, minuman, apa saja buah-buahan atau sayuran, kita makan. Dan setelah makan, ada dampak negatif. Harus diingat apa yang kita makan. Kalau positif, nggak ada masalah. Ini negatif. Kok tiba-tiba nggak enak perut. Tiba-tiba buang air besarnya nggak benar. Tiba-tiba kepala pusing. Tiba-tiba badan demam. Tiba-tiba alergi pada gatal dan keluar bintik merah. Nah, kita harus lihat ada apa ini. Padahal semuanya halal. Karena ada yang tidak begitu. Kalau kita masih tetap melakukan itu, padahal kita sudah tahu ada yang tidak baik, tapi masih kita makan. Ini tanda-tanda kemunafikan. Kalau jasmani saja sudah melakukan kemunafikan, rohani pasti akan penuh. Sudah tahu, jangan dimakan. Karena berdampak negatif walaupun halal. Dia tetap makan. Ini akan mempengaruhi kesehatan jasmani. Dan pasti pendek umur. Nggak akan bisa panjang umur. Kenapa? Rentan kena penyakit. Dan bermacam-macam penyakit. Memang kalau masih usia remaja. Ya, seolah-olah masih punya kekuatan. Tunggulah. Begitu menginjak dewasa. Penyakit akan datang berganti-ganti. Dan Israel siap mencabut nyawa. Kenapa? Dia tidak mau memelihara diri. Karena dengan kita memelihara diri kita kesehatan, pasti akan panjang umur. Itu baru memelihara aja. Apalagi dengan adanya seperti sekarang, thalabul ilmi. Mengikat tali silaturahmi dalam satu majelis ilmu. Kata Rasul, akan mendapatkan dua keberuntungan. Pertama, dipanjangkan umur. Kedua, dimudahkan rezeki. Ditambah kita menjaga kesehatan. Jaminan itu minimal sama dengan usia Rasul. 62 tahun lebih. Minimal. Tapi kalau tidak, wallahu a'lam bishawab. Sebab dalam hadis dinyatakan bahwa umur ada di tangan kita. Ajal di tangan Allah. Tidak mungkin Rasulullah memberikan sabdanya tentang thalabul ilmi. Jadi umur itu ada di tangan kita, ajal
di tangan Allah. Barang siapa bisa menjaga kesehatan jasmaninya, udah satu poin. Kita bisa sama dengan usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebaliknya, kalau tidak di bawah itu, bisa di bawah 30 tahun, bisa di bawah 40 tahun, bisa di bawah 50 dan 60. Dan itu sudah dibuktikan oleh lembaga riset. Sebab apa? Orang yang terganggu kesehatannya, pertamanya dari lambung, itu akan merambah ke liver, ke jantung, ke ginjal, ke paru-paru, silih berganti. Awalnya dari lambung. Nah, dari itu jaga lambung kita. Ini ada hubungannya dengan afiat. Kesehatan rohani. Jasmani jaga lambung. Rohani jaga lisan. Karena Rasul juga bersabda, salamatul insan fi hifzi lisan. Keselamatan seseorang tergantung ucapannya lisan. Apalagi ucapannya dia selalu benar. Amanah. Dan digunakan lisannya untuk hal-hal yang baik. Untuk belajar, terutama belajar Al-Quranul Karim. Jadi kalau lisannya digunakan untuk belajar Al-Quran, seperti perintah Allah kepada Rasulnya. Pertama wahyu, ikra, bacalah. Suruh baca. Supaya apa? Bisa menjaga lisan. Hanya ayat suci Al-Quran pedomannya untuk menyelamatkan lisan. Tapi yang tidak kenal Al-Quran, lisannya tidak akan pernah baik. Dan di sini kemunafikan batiniah akan ada pada diri. Lambung karena kemunafikan dalam asupan. Lisan karena kemunafikan dalam perbuatan. Karena ucapan dan perbuatannya tidak sama. Dan ingat, orang yang munafik siapapun tanpa kecuali tertolak doanya di sisi Allah. Ibadahnya juga tertolak. Amalnya juga tertolak. Jangan dianggap sepele tentang munafik. Karena dia bakal menjerumuskan. Siapapun, gelarnya apapun, kedudukannya apapun. Kalau dia termasuk munafik. Naudzubillah min dzalik. Kembalinya nanti ke neraka Jahannam. Naudzubillah min dzalik. Kita, jamaah ridho dan para pemirsa, tolong. Kalau ingin sehat jasmani dan rohani, jangan kita berbuat munafik. Hindari semua pantangan yang menyebabkan jasmani kita kena penyakit. Hindari semua kebohongan. Supaya batin kita terhindar juga dari kemunafikan. Kalau di dalam batin kita untuk menghindari kemunafikan adalah dengan kejujuran. Jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain, dan jujur kepada Allah Azza wa Jalla.
Sehingga kita akan bisa merasakan sehat jasmani, afiat rohani. Insya Allah surga menanti. Sabar saja belum waktunya. Itu ya. Tapi kalau sebaliknya, sudah jasmaninya penyakitan, rohaninya munafik. Nauzubillah min dzalik. Sengsara di dunia, apalagi nanti di akhir. Bagi anak-anak sekarang, dianggapnya itu sepele, gampang. Masih muda. Nanti kalau udah dewasa, udah tua baru memperbaiki. Awal kehancuran bangsa kita. Karena apa? Kemunduran cara berpikir. Padahal harusnya dari awal dia harus mempersiapkan diri. Menjaga kesehatan jasmaninya dan afiat rohani. Jadi saya hanya bisa berpesan. Karena apa? Ini merupakan awal hidup dan kehidupan. Kalau tidak didasari dengan menjaga, merawat, melindungi kesehatan jasmani dan rohani, kita akan hancur. Jadi bulan-bulanan syaitan. Sebutan kita bukan lagi orang yang beriman Islam, tapi orang yang munafik. Kalau kena munafikan ini terus dilakukan, kita akan jadi orang fasyik. Yang akhirnya dia lepas dari kesadarannya, bisa jadi kafir. Nauzubillah min dzalik. Mumpung masih ada waktu dan kesempatan, perbaiki hidup dan kehidupan kita. Kenapa Allah memerintahkan kepada kita supaya beribadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa? Kata Allah, tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Di dalam kata-kata ibadah ini ada hikmah dan fadilah. Ada keberuntungan dan ada keutamaan. Sayang para pemirsa nggak bisa jawab karena melalui Zoom. Tapi tolong jamaah, barangkali ada yang mau menjawab. Kenapa ibadah ini ada hikmah dan fadilah, keberuntungan dan keutamaan? Bukan hanya sholat, bukan hanya zakat. Sebab kita sudah mengatakan bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya bagi Allah. Jadi semua demi waktu. Waktu itu hanya untuk ibadah. Kenapa ada keberuntungan dan ada keutamaan buat manusia? Jadi di sini ada keseimbangan antara ayat yang tadi ditambah dengan Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Coba tolong barangkali ada yang bisa
Karena hidup dan kehidupan pun ibadah. Dari mulai napas, makan, minum, tidur, istirahat, bekerja, berniaga, apa saja ibadah. Ayo, kenapa? Ada keberuntungan dan ada keutamaan. Apa keberuntungannya? Apa keutamaan? Jamaah Taklim Ar-Ridho, para pemirsa yang saya hormati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Keberuntungan seseorang apabila dia selalu beribadah. Adalah dia selalu mensyukuri nikmat Allah. Dengan ibadah itu kita mensyukuri nikmat Allah. Orang yang tidak beribadah berarti dia tidak pernah bersyukur. Kita sudah menyatakan bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya bagi Allah. Napas, makan, minum, tidur, kerja, semata-mata hanya. Kenapa hanya ibadah? Kok kerja ibadah? Kok makan ibadah? Dan segala macam. Karena dia untuk melangsungkan hidup dan kehidupan diri kita masing-masing. Bahkan kadang-kadang bermanfaat untuk orang lain. Kalau niatnya ibadah. Tapi sebaliknya, kalau tidak diniati ibadah, dirinya akan rugi juga merugikan orang lain. Keberuntungannya kita mensyukuri nikmat. Kalau kita selalu mensyukuri nikmat Allah, Allah akan memberikan tambahan berupa karunia. Dan karunia ini sebagai balasan karena kita selalu mensyukuri nikmat. Tapi kalau sebaliknya mengkufuri nikmat, siksa Allah sangat pedih. Anda sudah tahu semua ayat surat Ibrahim. Fadilahnya apa keutamaannya dari ibadah? Oh, ya. Keberuntungannya tadi sudah. Sekarang fadilahnya, utamaan yang kita dapat. Ya, pasti ada yang bisa jawab. Wih, itu para pemirsa udah ngacung-ngacung aja. Enggak, saya enggak dengar, enggak lihat. Dia udah ngacungin, bahkan kaki diacungin. Ini jamaah yang di sini lagi saya tanya, mudah-mudahan ada yang bisa jawab. Apa keutamaan dengan perintah Allah semata-mata hanya untuk beribadah? Tadi untuk lahiriah, sekarang batinnya. Keutamaan itu pada batinnya.
untuk batiniah kita meningkatkan iman Islam kita untuk mencapai derajat takwa. Dan kalau kita sudah derajat sampai ke derajat takwa, Allah akan ridho kepada kita. Itu keutamaan. Dan manusia selalu lalai. Kenapa? Karena kemalasannya. Menganggap sepele. Menganggap biasa. Kebiasaan dan menyatakan sepele inilah akan menghancurkan dirinya sendiri. Baik lahiriah maupun batin. Dia akan sempit dadanya. Tidak lapang dada. Bukan lebar. Dia akan fisik. Benar kata sendiri. Egoistis. Yang akhirnya dia menjadi orang yang bodoh. Jahiliyah. Dan kebodohan akan membawa kepada kecelakaan buat diri. Dari hikmah kita ibadah untuk jasmani. Sehingga kesehatan selalu terpelihara. Karena kita jaga halalan thayyiban. Untuk rohani. Sehatnya rohani adalah kejujuran. Awal keberhasilan seseorang adalah kejujuran. Apabila sudah tertanam dalam batiniahnya jujur, pasti dia akan amanah, juga akan fatonah. Tidak ada orang amanah nggak jujur. Pasti dia jujur. Orang fatonah pasti dia amanah dan juga jujur. Jadi Allah menghendaki kita berasal dari surga. Ruh dan jiwa kita ini sebelum kita tercipta ada di surga. Begitu orang tua kita, terutama ibu hamil, mau dimasukkannya ruh, ya, baru diberikan. Dan tidak salah menaruh. Tidak salah menaruh. Karena Allah Maha Kuasa. Untuk mendapatkan kita hikmah, keberuntungan, dan fadilah kemuliaan. Tidak ada jalan lain. Kita harus sehat jasmani dan afiat. Jamak kalau hanya masuk angin karena terlambat makan. Hanya sehari itu. Segera. Kita tanggulangi. Besoknya udah sehat kembali. Tapi kalau melanggar pantangan, berisiko minimal 3 hari. Bisa seminggu. Bisa sebulan dan seumur hidup. Siapa mau bertanya?
Karena nanti mendekati Idul Kurban, kita akan selalu mentafsirkan Al-Kautsar. Orang-orang yang sehat jasmani afiat rohani itu, Allah akan berikan kenikmatan yang tidak terhingga. Inna a'tayna kal kautsar. Itu kenapa? Sehat jasmani afiat rohani. Siapa yang Allah dituju pertama? Adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh suri tauladan. Kemudian diikuti oleh para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, para tabi'in, para aulia, sadiqin, solihin, Masya Allah. Usianya pada lanjut. Bahkan ada orang non-muslim yang lanjut usia. Ya, itu karena kemurahan Allah. Bukan kasih sayang Allah. Karena dalam ketuanya, dia tidak bermanfaat untuk siapa. Tapi kalau karunia, keberkahan dan rahmat Allah, masa tuanya bermanfaat. Bukan saja buat dirinya, tapi juga buat orang lain. Buat apalah artinya usia lanjut udah kayak patung. Yang merawat ganti-ganti untuk dipertahankan umurnya. Allah Maha Pemurah dikasih. Siapapun. Apalagi orang yang beriman. Tapi kalau orang yang beriman lah, dia akan bermanfaat buat dirinya maupun orang lain. Tapi kalau orang yang tidak beriman, buat dirinya aja sengsara, apalagi orang lain disengsara. Harus merawat, menjaga. Dari itu tolong. Dari mulai detik ini. Jaga kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Sehat walafiat. Orang yang sehat walafiat dijamin cerdas. Dijamin cerdas. Tidak ada orang yang ada penyakitnya dia cerdas. Paling pinter doang. Tapi nanti satu saat blank. Ikut. Karena sampai tingkat pintar saja. Kenapa? Tidak bisa merawat dirinya. Ayo siapa yang bertanya? Ada masalah timbul yang banyak. Kalau Betul. Iya. Kirain mau nanya, soalnya ngejelasin ya, nggak apa. Betul. Ya.
Bersyukur. mensyukuri Iya. apapun Iya, betul. Jadi kalau orang yang beriman, itulah pedomannya. Tapi kalau orang yang tidak beriman, itu hanya berupa kemurahan. Diberinya tenggang waktu. Apakah dia akan beriman atau tetap dari dalam kekafiran. Dan di akhir hayatnya, dia akan mengalami kesengsaraan yang berkepanjangan. Nah, disinilah pentingnya kita harus waspada dan mawas diri. Kewaspadaan buat jasmani, mawas diri buat rohani. Dengan dibekali ilmu Al-Quran, mawas diri kita makin tinggi, makin kuat. Karena landasan hidup dan kehidupan kita adalah Al-Quran. Ya, betul. Orang-orang yang tidak bisa menjaga kesehatan jasmaninya, juga rohaninya, hidupnya akan selalu berkeluh kesah. Tidak pernah tenang jiwanya, selalu gelisah. Tidak pernah puas hatinya, selalu penasaran. Apa sebabnya? Karena apa yang dibutuhkan tidak dia dapat. Sebelum kita menyesal, sebelum terlambat, tidak ada waktu untuk kita berdiam diri, menyerah pada keadaan. Maka berikhtiar dengan segala usaha, perbaiki hidup kita dari mulai polanya sampai pada pelaksanaan. Insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang beruntung. Dan tidak akan bisa menjadi waliullah, apalagi khalifatullah, kalau kita menderita sakit, baik lahir apalagi batin. Ya. Belajar walaupun 4 mata tanpa laptop nggak akan bisa, apalagi dengan laptop, tambah ngawur. Jadi kita nggak boleh kembali ke laptop, kembali kepada Al-Quranul Karim. Sering karena ada rasa kasihan atau tanggung. Nggak apa-apa sedikit ini. Karena dia pegang pada ayat bahwa babi haram, tapi kalau dalam keadaan terpaksa, ya, dan ini dibolehkan. Ini lain. Kita sudah tidak bergaul dengan babi. Kecuali mau jadi babi, silakan. Silakan. Dimanapun, kapanpun, kita harus selalu menyediakan apa yang kita perlukan, kita butuhkan. Sehingga apa? Tidak ada yang namanya terpaksa. Tidak. Orang yang mengatakan terpaksa adalah yang imannya lemah.
Dan kita tidak pernah hidup hanya di tengah laut sendiri, dipasang tandu sendiri, enggak bakal. Itu hanya diumpamakan apabila dalam keadaan kita memang menyendiri atau tersendiri, terpisah dari keramaian manusia. Misalnya diculik sama Bebe Gendel dibawa ke padang pasir ya, atau diculik sama Raja Jin dibawa ke tengah laut sendirian, nggak bakal. Jadi jangan kita ini mencari dalih untuk menggampangkan segala persoalan. Padahal udah baku. Tapi kita meremehkan. Nah ini adalah untuk masa depan. Kapan lagi kalau tidak dari sekarang? Anda masih banyak umur. Mudah-mudahan sisa umur Anda masih banyak. Karena pertama udah dibeli dalam bulan Ramadan. Oh. Bisa 1 kali 1. Artinya 1 tahun dipakai, tapi diganti lagi 1. Bisa 1,3, bisa 1,5, maksimum 1,10. Harus bisa. Enggak ada yang susah. Enggak ada yang susah. Kita bisa menilainya. Mohon petunjuk dan pertolongan Allah. Hati akan bicara, kolbu akan bicara. Kalau orang yang imannya kuat. Kalau yang imannya lemah, wah udah dari restoran caplok aja. Padahal jelas dia memotong ayamnya, sapinya tanpa menyebut asmanya Allah. Haram. Walaupun daging itu halal. Jangan beli ke sana. Jadi kita bisa menilainya sendiri. Apalagi sekarang banyak daging impor. Harus waspada. Belilah di pasar-pasar tradisional. Yang di situ disembelihnya ayam. Itu. Dan yang udah sembelih ada. Minta yang baru, ya silahkan. Dan begitu pun. Beli dagingnya kejagal-jagal. Yang kita tahu hewannya. Kita tahu cara menyembelih. Jangan beli di supermarket atau di mana saja. Yang memang kelihatan dagingnya bagus. Padahal itu semuanya sudah direkayasa. Jadi kita sendiri, selain waspada dan mawas diri, itu satu kunci kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Sudah tahu orang itu korupsi. Kita disuguhin makanannya, ya jangan. Jangan. Orang itu penipu, ya jangan. Karena tidak halalan thayyibah. Jadi kita tidak ada alasan bahwa kita tidak tahu itu asalnya dari mana. Dijamin kalau jamaah hari itu semuanya sudah waspada dan mawas diri. Tapi kalau di luar itu, wallahu a'lam bishawab. Kayak di restoran besar, tanda tanya, dari mana dia dagingnya, baik ayam maupun sapi. Tapi kalau di rumah-rumah makan bangsa kita, apalagi tahu agamanya, misalnya warung Tegal, ya, nasi Padang, kan kita udah tahu. Ya.
Jadi kita jajannya, belinya adalah di tempat-tempat yang kita tahu. Kalau kita memaksakan diri, berarti kita munafik. Oh di sana enak kok. Masa katanya nggak halal? Ah. Kalau masih ada tanda tanya, jangan walaupun kata orang enak. Jangan sekali-kali. Karena apa? Akibatnya akan jadi penyakit pada diri kita. Karena sudah tidak halalan thayyiban lagi. Nah kalau durian gimana? Halalan thayyiban. Kecuali dapatnya dia. Kalau kayak kemarin juga halalan thayyiban. Yang dimakan rame-rame yang satu ini. Luar biasa. Semua pada berdoa mudah-mudahan Prof Budi beli lagi. Kata gitu ya. Manisnya luar biasa. Lebih manis daripada Putri Ayu. Jadi hati akan berbicara. Apabila apa yang kita dapat itu tidak halalan thayyiban. Kenapa? Kita sudah ada dasar keimanan. Apalagi dalam hati kita bertawud. Menolak, ya udah jangan. Jangan iya apa enggak, akhirnya caplok juga. Kalau sekali tidak, ya tidak, udah. Untuk nanti mendekati Idul Kurban. Dari kemarin tentang ketakwaan. Sekarang sehat jasmani afiat rohani. Ini adalah satu ikatan supaya kita diperintah Allah untuk sholat dan berkorban benar-benar memenuhi syarat. Karena kurban adalah dalam tafsirnya untuk lebih mendekatkan diri kita ibadah kepada Allah. Namanya ibadah itu wajib. Fasoli lirabbika wanhar. Ada yang mengatakan bahwa kurban itu sunnah. Kan? Tapi bagi kami sama kurban itu dengan berhaji. Apabila mampu kita membeli hewan kurban. Apabila kita mampu dalam perjalanannya menuju ke haji. Kalau sunnah nggak bakal ada yang korban. Nggak bakal, karena apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak dosa. Ini berbahaya. Dia wajib. Wajib ain bagi yang mampu. Sama seperti berhaji. Wajib ain bagi yang mampu dalam perjalanan. Anda mampu keuangannya. Ilmunya belum mampu, jangan. Kenapa? Tertolak haji. Tertolak. Lebih baik Anda cari aja ya, ibu haji yang janda. Nah, bisa naik haji. Naik haji juga. Tapi bukan berhaji, hanya naik haji. Berhaji dengan naik haji nggak sama. Ya baiklah. Siapa mau bertanya? Dan ini benar-benar tanpa rekayasa tiba-tiba jelaskan tentang kesehatan jasmani dan rohani. Sehat walafiat. Tolong jelaskan. Waduh, berat juga ini. Karena apa? Pertama menyangkut ilmu kesehatan. Ya. Kedua tentang keimanan.
Orang yang sehat dan beriman, subhanallah, akan diterima oleh Allah. Doanya akan dikabul. Karena dia sudah bisa melaksanakan dengan benar. Sekalipun belum tumaninah, kalau udah benar akan diterima. Di atas tumaninah. Karena sehat, wal'a. Jangan dianggap bahwa afiat atau kesehatan rohani ini sepele. Ini sejajar dengan kesehatan jasmani. Tapi banyak yang timpang. Dia sehat jasmani, rohaninya sakit. Ada yang rohaninya sehat, jasmaninya sakit. Apa sebabnya? Dia tidak berpegang teguh pada Al-Quranul Karim. Kalau berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim, pasti sehat jasmani dan rohani. Jadi kita bisa lihat sendiri. Dengan kasat mata, bukan kata orang. Tentang sakit itu macam-macam. Sakit karena tadi tidak halalan thayyiban. Bisa sakit. Sakit karena apa? Kelalaian. Telat makan. Sakit karena ujian dari Allah. Diberinya penyakit. Sakit karena cobaan. Sakit karena teguran. Macam-macam sakit. Sebab semua yang sakit, kalau itu dari Allah, pasti akan sembuh. Tapi kalau dari ulahnya sendiri, tunggu waktu. Ajal pasti datang. Tapi kalau sakitnya memang dari Allah, berupa cobaan, berupa ujian, berupa teguran, akan disembuhkan. Kalau dia segera bertaubat, taubatan nasuha. Parah seperti apapun akan kembali sembuh. Dan itu karena apa? Kasih sayang Allah. Jadi kalau kita diberi sakit oleh Allah, kita udah waspada, menjaga makanan dan pola makan kita. Ibadah kita jaga. Kita diberi sakit, cepat beristighfar. Dan mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cepat sembuh. Ujian dengan kita selalu fasta'inu bisabri was. Bermohon dengan sabar dan kalau teguran, bertaubat dan banyak bersedekah. Beres semua. Karena orang yang ditegur itu adalah orang yang cukup hartanya. Dia akan medit atau akan bersedekah. Orang yang ditegur itu orang yang cukup harta. Enggak ada yang ditegur orang sengsara, enggak ada. Dia akan lebih sayang pada dirinya daripada hartanya. Orang yang ditegur. Kalau orang yang diuji, orang itu dalam persimpangan jalan. Imannya naik turun, berubah-ubah. Lemah, kuat, lemah, gampang kena godaan. Kalau cobaan adalah hanya untuk meningkatkan keimanan.
Tinggal pilih diri kita ini bisa jawab sendiri. Dikasih sakit ini. Tapi orang yang udah coba itu mudah sembuh. Karena coba. Akan ada aja. Bersama penyakit disertakan obat. Ayo siapa mau bertanya? Pemuda dan Tuan Syekh ini tetap menunggu kabar dari Tuan Saudagar. Tapi Tuan Saudagar diajak oleh Tuan Syekh. Dia ada pemikiran untuk mengambil istri. Dia seorang perempuan yang dia merawat orang tua. Nah, yang kemudian disembuhkan oleh Tuan Syekh dari penyakit. Sehingga apa? Dia mulai bisa merawat diri. Terlihat wajahnya cantik. Dia begitu lagi ngambil air wudhu. Kan nggak mungkin. Ya, sadarnya ditutup. Pasti dibuka. Pinter Tuan Syekh ngomongnya gini. Coba Neng, kamu ambil air wudhu dulu. Dan tempatnya kelihatan. Tuan Syekh nggak ada mikir apa-apa. Ini untuk nanti memberitahu ke saudagar. Dan saudagar akan percaya apa yang dikatakan Tuan Syekh. Kalau wanita itu jelek, ya jelek. Kalau cantik, ya cantik. Kelihatan dia lagi mengambil air wudhu. Benar cantik. Tapi enggak jelita karena sudah usia di atas 40 tahun. Itu. Akhirnya Tuhan saya memutuskan mengatakan kepada saudagar bagaimana menurut Bapak. Saya akan terima. Supaya anak saya bisa dia memenuhi permintaan Tuan Syekh, kata Tuan Saudagar. Enggak boleh begitu. Itu hak anak. Mau nerima atau tidak, kami tidak ada paksaan. Jangan lihat saya. Dari pribadi masing. Tipulan itu namanya siapa? Anak muda itu. Oh amin ya. Si Amin hanya menunggu bagaimana keputusan dari anak itu dan orang tuanya. Dia agak mengharap atau tidak. Karena apa? Dia merasa dulu dihina karena orang gak punya. Berkat Tuhan dia mendapatkan penghargaan dari orang sekitar. Karena sekarang udah jadi kaya, cuman belum raya, baru kaya. Dan memang ganteng si Amin ini. Akhirnya saudagar itu melamar perempuan tadi. Dan berjanji orang tuanya akan dibawa ke rumahnya saudagar. Akan dirawat berdua. Gitu. Dan akan dicarikan pembantu. Untuk mengurus apa keperluannya. Kalau perlu 10 pembantu. Bukan 10 pembantu. Karena saudagar kaya raya. Saudagar itu mengatakan kepada anaknya, "Nah, ada apa ayahanda? Kamu jangan marah. Ayah mau memberitahu. Ayah juga perlu. Kalau kamu sudah nanti tidak di sini lagi, harus ada yang merawat. Merawat ayah. Ayah harus punya pendamping." Benar ayah. Kenapa ayah hanya membesarkan aku? Tapi tidak ada yang merawat. Aku pun terbatas. Kamu setuju kalau ayah nikah lagi? Dan kemudian kawin? Bukan kawin dulu, nikah dulu. Ya baru kawin. Aduh ayah, asal ayah keinginannya terlaksana.
Saya sebagai anak ayah, saya sangat setuju. Kapan ayah? Tergantung Tuan Syekh. Sebab ayah akan dinikahkan oleh Tuan Syekh. Kapan Tuan Syekh ke sini ayah? Biar saya nanti yang akan bicara ke Tuan Syekh. Oh jangan nak. Jangan. Biarkan Tuan Syekh. Sebab dia orang yang mahkum yang tahu. Tuan Syekh seminggu kemudian datang ke rumah saudagar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Tuan Syekh silakan masuk. Duduk. Nak, tolong ambilkan air minum. Ada Tuan Syekh. Wah, segera. Anak itu masih pakai cadar. Ya ampun Tuan Syekh. Taruhnya. Bagaimana nak? Kamu udah diberitahu ayahmu? Sudah Tuan Syekh. Saya setuju sekali kalau ayahnya yang mendampingi. Kamu udah tahu orang? Pernah saya dibawa oleh ayah untuk melihat. Dan saya juga melihat dia jelas. Cadarnya dibuka. Karena sama-sama perempuan. Dan sadar saya juga dibuka. Biar nanti. Katanya, barangkali Amin pengen tahu wajah saya. Tanya ke. Gitu ya. Jadi TikTok. TikTok. Akhirnya satu hari dinikahkan saudagar ini dengan wanita tadi. Yang kemudian orang tuanya dibawa ke rumah saudagar. Dirawat, dipelihara, dan memanggil lagi mencari pembantu. 2 orang. Mengurusi makanannya, pakaiannya, dan segala macam. Si anak perempuan yang dinikahi ini sudah bisa dikawini oleh tuan saudagar. Itu ya. Jadi nikahi dulu baru dikawin. Jangan kawin dulu baru nikah ya. Terus ayah, kapan katanya Bang Iman itu akan datang lagi dengan tuan saudagar? Aduh, si Iman lagi berniaga ke negeri lain. Berniaga apa ayah? Dia menjual permadani, alat-alat, katanya minum segala macam. Itu dia ingin berniaga, ingin jadi saudagar. Begitu ayah bisa kerja sama. Katanya ya, sama Amin. Memang kalau dia ada bakat saudagar, aku akan bina dia biar jadi saudagar besar. Di negeri orang, si Amin ini tidak pulang-pulang jual beli di sana. Pinter dia berniaga. Ada yang jual yang diterima, ada yang beli. Sampai dia ini bawa uang banyak. Bukan lagi dia dengan kuda yang pemberian Tuan Syekh. Dia beli unta untuk membawa keperluannya dan persembahan kepada orang tuanya sebagai tanda bakti. Tuan Syekh hanya senyum. Amin ini sudah berbulan-bulan, bahkan sudah ada tahun, nggak ada kabar beritanya. Zaman dulu tidak ada HP, nggak ada telepon, nggak ada. Jadi tidak ada beritanya. Apa dia kemana, bagaimana? Tuan saya kemudian mencari informasi ada di mana Amin. Ternyata Amin ada di suatu negeri antah barantah yang subur makmur, yang kaya raya gemah ripah laut Sinawi. Dia betah, lupa kepada Seneng anaknya saudagar. Dengan asik perdagangan, dia mengumpulkan harta banyak. Jangan ingin dia ini berterima kasih kepada Tuan Syekh, ingin mengembalikan pernah modal yang diberikan.
Dan sekarang udah berlimpah banyak. Tuan saya terus mencari berbulan, hampir jalan 2 tahun. Bertemulah Tuan saya dengan si Amin. Si Amin sekarang udah pelihara jenggot. Oh, tapi jenggotnya cakep. Tidak kayak kambing. Benar-benar berjenggot. Lebat. Sambangnya juga ada. Dulu dia pakai gamis dan sorban. Wih, apakah itu benar si Amin? Si Amin kenal sama Tuan saya. Langsung lari. Assalamualaikum Tuan saya. Waalaikumsalam. Subhanallah. Min, aku udah hampir nggak kenal sama kamu. Kamu kok sekarang gagah banget, Min. Udah aja kalah, Min. Udah peliharanya kan? Padahal kuda kalau jalan gagah ya. Wah, luar biasa. Nggak ada yang menyamai gagahnya kuda. Kamu gagah banget. Kamu ditungguin sama anak saudara. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, Tuan saya. Saya itu hanya jadi kenangan saya. Kami ingin berbakti ke orang tua dan ingin mengembalikan modal yang diberikan Tuan saya. Saya tidak mau mempunyai hutang budi, Tuan. Nggak perlu, Min. Itu aku udah ikhlaskan buat kamu. Dan kamu banyak saja beramal dan sedekah untuk orang lain. Jangan memikirkan. Nah, kamu di sini di mana? Oh, saya di sana ada penginapan yang sudah saya sewa untuk 1 tahun. Jadi sewa 1 tahun. Luar biasa. Diajaknya dia ke tempat rumah sewaan. Begitu sampai di sana, Min, ini siapa yang punya? Ini yang punya orang saudagar kaya juga. Dia nggak punya keturunan dan sudah lanjut usia. Tidak ada yang merawat. Saya sewa dengan murah sekali. Saya rawat ini, rumah ini sampai bagus, bersih, rapi. Min, iya, kamu segera pulang. Kasihan anaknya Tuan saudagar itu. Dia mengharapkan kamu. Tempo hari nggak bilang apa-apa. Dia hanya ingin berbakti kepada ayahnya. Kok sekarang mengharapkan saya, ayahnya udah punya istri, Min. Yang benar. Jadi dia sekarang ini kerjanya cuma nyanyi. Ya. Dan nyulam, katanya gitu ya, ngejahit ini. Nggak ada kerjaan lain. Semua pekerjaannya sudah oleh pembantu. Aduh, nanti saya belum ada niat untuk pulang. Nah, kamu gimana? Udah cukup. Tapi nanti kalau pulang tolong jenggotmu dicukur. Jangan sampai enggak. Karena apa? Nanti dikira kamu bukan Amin, tapi Oman, gitu ya. Justru saya, Tuan saya, dengan berjenggot ini, saya ada wibawa. Orang nggak berani nipu saya karena takut sama jenggot saya. Jenggotnya bertuah. Asal dia megang jenggot, orang mau berbuat nggak benar, nggak berani. Dia pegang jenggotnya dulu. Oh, sembari gitu ya. Mau apa kamu? Beli apa kamu? Jadi gimana? Insya Allah Tuan saya, sebentar beberapa bulan lagi saya akan pulang. Apabila dagangan ini sudah habis. Dan kebetulan kontrak sewa rumahnya juga habis. Saya akan pulang. Alhamdulillah saya ada onta 4. Selain kuda pemberian Tuan saya, masih tetap saya pelihara. Itu unta untuk membawa barang-barang yang akan kami persembahkan pada kedua orang tua kami.
Bang. Alhamdulillah, tidak percuma aku mengangkat kamu Min jadi anak angkat. Kalau begitu kata Tuhan saya, aku lebih dulu pulang ya. Akan memberitahukan pada saudagar dan putrinya. Terima kasih Tuhan. Pulanglah Tuhan saya lebih dulu. Dipacu udahnya kencang sekali. Luar biasa. Itu di tempat duduknya di nomorin 12. Udah lari. Oh ya. Udah lari nomor 12. Besoknya 2 hari 2 malam baru nyampe. Begitu sampai setelah istirahat besoknya datang ke saudagar. Tuhan saudagar, saya dalam 3 bulan ini alhamdulillah bertemu dengan Amin. Dia sudah jadi saudagar besar. Sudah punya onta 3 untuk bawa barang-barang nanti pulang. Dan dia uangnya sudah banyak. Bukan ratus dinar lagi. Ribuan dinar. Kantong uangnya terbuat dari kulit onta. Oh. Jadi nggak bakal ada yang bisa ngerobek. Sebab kulit onta tebal. Terus gimana? Saya udah memberitakan. Kamu ditunggu oleh Tuan saudagar dan putri. Alhamdulillah. Jawab dia. Insya Allah dia akan pulang. Mendengar itu putrinya saudagar. Menangis bahagia. Pemuda idamannya akan datang. Ini berbulan dan bertahun. Sehari aja nggak ketemu. Gemuruh hati. Luar biasa. Pemuda idaman. Akhirnya si Amin pulang. Benar jenggotnya dibuang. Godeknya juga dipotong. Kelihatan bersih, ketampanannya kelihatan. Dia benar-benar berpakaian kayak saudagar. Begitu udah sampai ke rumahnya, dia salam kepada orang tuanya. Orang tuanya kaget dipeluknya anaknya. Kasih sayang orang tua tetap tidak akan pernah hilang. Dan ini dibalas oleh kasih sayang. Wahai ayah bundaku, aku bawakan semua barang-barang yang dionta ini untuk aku persembahkan kepada engkau wahai orang tua. Apa itu? Segala kebutuhan. Apapun ada. Lihat aja ontanya sampai bungkuk. Nah, bungkuk ontanya ya. Saking beratnya. Diturunkan, dibantu oleh tetangga-tetangganya. Waduh, karpet dari Persia. Belum kelambu dan segala macam. Subhanallah. Amin, luar biasa. Itu uangnya diangkat oleh 2 orang. Berat oleh seorang nggak bisa. Dinar semua. Ini apa Bang Amin? Uang. Kaget. Waduh, nggak berani saya nggak tolong angkat berdua. Berat di bawah. Oh, jadi kaya raya. Alhamdulillah. Ini akan diperluas. Hewan ternak akan ditambah. Dan silahkan siapa mau daftar jadi penggembala. Aku akan terima. Asal jujur. Itu kata saya. Bang Amin, iya. Sering Tuhan saya ke sini. Iya, saya udah ketemu di sana di perantauan. Oh, syukur. Si Amin dia bertafakur. Apakah akan dilanjutkan dia? Sesuai dengan lamaran Tuhan saya kepada anaknya saudagar itu. Atau dia urungkan. Apakah dia ini melihatku karena kaya? Atau sebaliknya miskin? Atau karena ketampanan? Atau jelek? Minta. Sampai di mana kebenaran dari ucapan. Amin datang tempat saudagar itu dengan gagahnya tanpa diketahui oleh Tuhan. Turun dari kuda kaget saudagar itu. Amin. Pakaiannya mahal. Bersaing dengan dia. Lebih mahal lagi apalagi baru.
bawa pedang lagi. Rangkanya dilapis oleh emas. Pegangannya ada permata berlian. Wih, kayak pahlawan perang. Dia turun. Uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Amin, silakan masuk sini. Alhamdulillah. Jabat tangan. Dia nggak cium tangan. Orang belum jadi mertua ya. Hanya membungkuk. Diusap pundaknya. Ayo masuk-masuk. Dengar nama Amin. Putri Saudagar. Waduh, gemeteran. Karena apa? Udah lama nggak bertemu. Ngintip dia dari jendelanya. Kodengnya dibuka. Tambah ganteng, luar biasa. Badan dadanya bidang. Pakai gamis gagah. Itu ya. Pakai sorban lagi. Bawa pedang lagi kayak mau perang. Padahal itu adalah pakaian kebesaran orang-orang. Menandakan dia adalah orang-orang ternama. Gitu. Lagi ngobrol gitu. Enggak lama Tuhan saya datang. Nah orang Pak Mahfum tahu aja. Enggak lama kedebuk. Suara kuda. Oh, itu Tuhan saya. Oh. Padahal saya nggak ngasih tahu. Sengaja sembunyi-sembunyi katanya gitu. Kemanapun kamu Min. Akan diketemukan aja sama Tuhan saya. Tuhan saya datang. Waduh Min kamu kenapa nggak ngasih tahu aku? Sebab saya keterang ke rumah Tuhan saya nggak ada. Masa saya pulang lagi ke rumah. Saya teruskan perjalanan ke sini. Benar Tuhan saya datang alhamdulillah. Masuk Tuhan saya. Gembira Tuhan saya. Tuhan Saudagar. Bagaimana rencana kita? Apakah bisa dilaksanakan sekarang juga? Nanti saya tanya dulu putri saya. Pura-pura. Padahal putrinya udah mau banget sama si Amin. Masuk. Anakku yang kusayang. Itu Tuhan saya dan Amin datang. Akan melanjutkan rencananya melamar kamu. Benarkah ayah? Kelihatannya benar. Dan kayaknya mereka udah siap. Aduh, bagaimana ayah? Saya rasanya deg-degan. Saya hanya mengenal laki-laki itu hanya ayah doang. Nggak pernah kenal dengan laki-laki lain. Nanti dicobain dah. Lain kalau si Amin. Kan ayah sih udah tua. Amin masih muda. Justru itu ayah. Ya gitu ya. Tolong ayah beri waktu dulu. Sehari 2 hari. Saya ingin banyak bertanya. Ke ibu sambung ini. Ke ibunya yang sekarang. Bagaimana kalau nanti berkenalan berhubungan dengan seorang laki-laki. Itu karena nggak pernah sama sekali. Jabat tangan aja nggak pernah. Apalagi sampai pacaran nggak pernah. Oh ya baik, keluar lagi lah Saudagar itu. Tuan Syekh dan Amin. Putriku menunggu waktu. Minta 2 hari. Dia ingin menanyakan kepada ibu sambung. Harus bagaimana seorang wanita berhadapan dan kemudian dekat dengan seorang laki-laki. Dia sebagai suami. Akhirnya apa? Baik, saya 3 hari yang akan datang akan berbagi. Itu kata saya. Tuhan saya Amin. Setelah disuguhi minum air anggur. Khusus anggur. Setelah minum, uluk salam jabat tangan pulang. Si putri ini mendatangi ibu sambung. Wahai ibunda, ada apa nak? Bagaimana caranya saya sebagai seorang wanita, apalagi madu gadis, perawan remaja yang akan dinikahi dan diminta oleh Bang Amin tadi. Oh gampang nak, gampang, nggak ada yang susah. Loh kok gampang? Saya takut. Nah itu di situ. Karena kamu belum mengenal laki-laki. Laki-laki itu mudah nah.
Kenapa mudah, Bu? Kamu senyum aja dia taluk. Dengan senyum aja, itu baru senyum. Belum ucapan, baru senyum aja. Kenapa senyum? Wah, kamu nggak tahu. Kamu karena nggak pernah kelihatan wajahmu. Jadi kalau kau bersenyum atau ketawa, nggak akan ketahuan. Tapi nanti setelah jadi istrinya, kamu buka cadar, senyum. Artinya apa? Kamu siap melayani. Oh ya, ada yang wanita siap melayani. Senyum. Langsung guprak dinar. Senyum lagi. Kasih lagi dinar. Asal jangan senyum terus-terusan. 3 kali senyum aja cukup. Terus yang kedua. Sediakan apa keperluannya. Minumnya, makannya. Kamu layani. Dan tanya apa yang masih kurang. Oh, terus apa? Banyak. Sampai selama 3 hari ini kamu harus sudah tahu semua bagaimana cara melayani suami. Tapi ada yang paling dahsyat nanti. Berhubung udah pada lapar. Ya. Dicukupkan sekian dahulu. Yang dahsyat nanti ya. Jumat yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan keluarga. Begitupun Anda beserta keluarga. Yang benar selalu itu dari Allah Azza wa Jalla. Yang salah dari diri saya pribadi. Saya mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mohon maaf kepada yang hadir. Mari kita tingkatkan iman Islam kita. Untuk mencapai derajat takwa. Semoga Allah tetap ridho kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.